Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman semuanya. Saya Teresia Darmayanti, NRP 16130200008. Di sini saya akan menjelaskan tentang developing number sense. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, bagaimana mengajarkan number sense, dan hasil belajarnya. Nah, matematika merupakan induk dari segala ilmu perkembangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari unsur matematika. Nah, dalam proses belajar matematika, kita sebagai calon pendidik dan pendidik tidak hanya dituntut untuk membimbing anak cara memecahkan masalah, tapi sangat penting pula untuk memastikan bahwa anak mampu menciptakan gagasan yang efektif dan efisien. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, keterampilan berpikir intuitif dalam memecahkan masalah matematika perlu ditingkatkan. Nah, keterampilan intuitif sangat penting dan sangat membantu anak dalam pemecahan masalah ketika para anak menghadapi beberapa situasi yang menuntut pemikiran logis. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian number sense. Nah, pada anak usia dini merupakan periode emas atau yang biasa disebut dengan golden age. Nah, bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Nah, periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulus terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya. Nah, untuk itu, pendidikan anak usia dini merupakan pemberian rangsangan-rangsangan atau stimulus dari lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan anak. Nah, number sense adalah perasaan intuitif terhadap bilangan-bilangan dan penggunaan serta interpretasinya yang beragam. Number sense juga meliputi kemampuan untuk menghitung secara akurat dan efisien, untuk menemukan kesalahan, dan untuk mengenali hasilnya secara logis. Individu dengan number sense yang baik akan dapat memahami bilangan dan menggunakannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap anak diharapkan mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Agar seluruh aspek perkembangan anak usia dini berkembang secara integratif dan optimal, maka diperlukan pendidikan yang dapat memberikan rangsangan dan layanan terhadap aspek perkembangan motorik kasar dan halus. Nah, salah satu kemampuan yang harus dikembangkan pada anak usia dini adalah kemampuan berhitung, karena kemampuan berhitung sangat penting bagi anak untuk pembelajaran tingkat selanjutnya dan juga kehidupannya di masa depan. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan number sense. Nah, pentingnya perkembangan pemahaman tentang konsep bilangan telah lama disadari. Salah satu aspek utamanya adalah menekankan perkembangan kepekaan terhadap bilangan atau dikenal dengan number sense. Nah, mengembangkan number sense adalah tujuan untuk pembelajaran matematika di taman kanak-kanak sampai sekolah menengah. Nah, number sense dapat diartikan sebagai berpikir fleksibel dan intuisi tentang bilangan, agar anak mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap banyak konsep matematika. Sangat diperlukan kemampuan berpikir fleksibel dan lancar terhadap bilangan. Nah, pembelajaran matematika ini bertujuan untuk membekali anak agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Oleh karena itu, matematika sudah diajarkan sejak pendidikan dasar, bahkan di tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih mengajarkan number sense pada anak. Nah, yang pertama adalah membangun pemahaman yang sudah dimiliki oleh anak. Nah, setiap ide baru yang disampaikan kepada anak harus berhubungan dengan pengetahuan mereka yang sudah ada, sehingga akan masuk akal bagi mereka. Nah, anak-anak juga harus diizinkan untuk menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki untuk membangun pengetahuan baru yang berada dalam jangkauan mereka.
Untuk itu, kita sebagai calon pendidik dan pendidik memerlukan cara untuk menilai pengetahuan yang telah dimiliki oleh anak-anak dan kegiatan yang multi level, sehingga anak-anak dengan pengetahuan awal yang berbeda dapat memperoleh manfaat. Nah, yang kedua, mengikuti peningkatan perkembangan alami ketika memilih pengetahuan baru yang diajarkan. Nah, pada usia 4 tahun, sebagian besar anak telah membangun 2 jaringan pengetahuan tentang membilang dan tentang kuantitas. Nah, yang memberikan dasar tahap perkembangan selanjutnya. Anak-anak usia dini mampu mengintegrasikan jaringan pengetahuan ini dan membangun pemahaman tentang konsep. Untuk yang ketiga adalah mengajarkan kelancaran komputasi sekaligus pemahaman konsep. Nah, karena kelancaran komputasi dan pemahaman konsep berjalan seiring perkembangan matematika anak, kesempatan untuk memperoleh kelancaran komputasi juga pemahaman konsep diberikan perhatian yang khusus. Anak-anak diberikan kesempatan yang konkret untuk mengalami transformasi kuantitas yang sederhana dan menemukan bagaimana membilang dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perbedaan dalam jumlah. Yang keempat adalah menyediakan banyak kesempatan eksplorasi langsung, pemecahan masalah dan komunikasi. Nah, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil gilirannya pada satu kegiatan pembelajaran, untuk tampil secara individu, memberikan kesempatan kepada guru untuk menilai masing-masing kemampuan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari anak lainnya. Yang kelima adalah menunjukkan anak cara-cara bilangan dipresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bilangan dipresentasikan dalam 5 cara, yaitu yang pertama sebagai kelompok benda, pola, himpunan titik, posisi pada garis, posisi pada timbangan, dan titik pada suatu tombol. Nah, anak yang terbiasa dengan representasi yang bermacam-macam ini dan bahasa yang digunakan untuk berbicara mengenai bilangan tersebut memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk memahami permasalahan bilangannya. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil belajar matematika. Nah, hasil belajar matematika ini merupakan suatu ukuran hasil atau tidaknya seseorang siswa dalam proses belajar mengajar. Hasil yang dicapai oleh siswa dapat menjadi salah satu indikator tentang batas kemampuan, kesanggupan, penguasaan siswa tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap, atau nilai yang dimiliki oleh siswa terhadap materi yang diajarkan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Nah, hasil belajar adalah taraf kemampuan aktual yang bersifat terukur berupa penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dicapai oleh siswa dari apa yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Nah, hasil belajar ini tidak akan tercapai, tidak akan pernah berhasil selama orang ini tidak melakukan kegiatan belajar. Nah, pada kenyataannya, untuk mendapatkan hasil belajar yang baik tidak semudah yang dibayangkan, tapi penuh perjuangan dan berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapainya. Sekian penjelasan dari saya sampaikan terima kasih.